Absensi, silakan mengisi absensi dulu ya, karena acara akan dimulai, Zoom ini akan dimulai ya. Kemudian setelah isi absensi, ya mudah-mudahan diharapkan dengan adanya isi absensi ini, teman-teman sahabat sehat bisa diberikan pelayanan yang terbaik dari kami. Termasuk salah satunya adalah rekaman Zoom ini. Rekaman Zoom ini belum bisa diberikan karena harus diolah dulu datanya dan nanti diupload di YouTube. Nah, sehingga supaya ada nilai baiknya. Kalau maunya langsung diupload saja ya kurang baiklah. Nanti barangkali ada bahasa-bahasa yang kurang pas jadi dulu gitu. Sehingga hasilnya juga suaranya jernih dan maksud dari penyampaian akan baik. Saya eh, nanti absensi akan di-share di kolom kolom komentar ya di kolom sini. Sabar aja dulu sebentar akan di-share sebentar lagi. Buat alumni ada ada absensi tersendiri nggak apa-apa itu ya. Termasuk juga kalau mau di sini juga nggak masalah ya. Nggak masalah kok. Jadi semua bisa. Buat teman-teman yang sudah belajar MLS dan HDO, saya minta kepada para alumni yang hadir, mohon memberikan cerita sedikit nih yang kira-kira kesan ketika pelatihan ini gimana dan setelah dipraktekkan ke pasien bagaimana. Boleh saya eh, sampaikan kepada teman-teman, silakan yang mau menyampaikan, sahabat yang hadir, barangkali kan kebetulan yang hadir banyak nih alumni. Ibu Siti Khadijah boleh kok cerita Bu. Ceritanya itu aja Ustaz. Kemarin Oh habis gitu. masak. Nah Hari gitu. kemarin alhamdulillah itu ibu sama sih dia beliau itu tangannya nggak bisa dibawa ke belakang Pak. Jadi cuma kayak kekunci gitu. Hmm, Terus di MLS alhamdulillah bisa ke belakang dan bisa naik ke berarti ke mana ya? kebelikat ya. Ke Ya, punggung atas sampai ke punggung situ. atas. Terus Baik, baik, pasti pas sholat itu beliau nggak bisa bergerak karena dia baik. alhamdulillah di daerah yang sebelah kanan alhamdulillah bisa katanya udah nggak nyeri lagi Alhamdulillah, luar Ustaz. biasa. Siap, siap, Masya Allah. Tinggal 1 menit lagi ya. Mm-mm. Saya izin kenalan nih sama Ibu Siva. Ibu Siva di Kerawang, Ibu. Suaranya belum jelas, Bu. Dimatikan. Coba dibuka lagi, Bu, suaranya. Iya, di Kerawang, Ustaz Jennu. Baik. Alhamdulillah, Ibu. Baru berapa kali ikut ini, Bu, acara webinar stroke comprehensive nih? Kayaknya udah 3 kali ini ya. Oh iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Baik, baik, Bu. Nanti mudah-mudahan Ibu bisa ikut pelatihan stroke comprehensive nih, Bu, ya. Di Jakarta, iya Bu. pengennya sih. Tapi Amin. dananya belum cukup kayaknya. Berdoa, Bu. Allah Maha Kaya, Bu. Iya, Amin. pengennya ikut Ustaz Jennu. Ya, Tapi siap. ya itu, dananya kayaknya masih kurang gitu. Ya. Siap, aman insya Allah. Oke, Allah Maha oke. mendengar. Amin. Oke, Amin. 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 amin ya Allah. Ya. Amin. Ada lagi yang mau memberikan testimoni, Bang Etra di Lampung nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya. Waalaikumsalam, luar biasa. Waalaikumsalam Siap, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sedikit berbagi cerita, Ustaz. Artinya pengalaman setelah ikut ikut pelatihan ya. Nah, dan ya sebetulnya jujur kalau kita ini bukan terapis awalnya. Cuma setelah ikut ikut pelatihan
mau nggak mau ternyata Allah datangkan itu yang ini. Masya Allah. Dan ya artinya Timbangin dulu ya. setiap ada ada pasien, kemudian ada kasus-kasus yang sakit yang mungkin menurut kita perlu konsultasi, ya kita tetap konsultasi sama Ustadz Andi gitu lah ini. Iya. Bagaimana menyelesaikan solusi penyakit yang diderita oleh pasien. Masya Nah, pengalaman ya alhamdulillah Ustadz ya, karena kan dari webinar pertama itu artinya kita memang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang didatangkan Allah itu adalah pasien yang memang uh, Allah sembuhkan ini, artinya dengan izin Allah sembuhkan. Nah, sampai Allah. sejauh ini memang kita nggak pernah dipanggil kemudian dipanggil enggak, cuma kita memang siap di rumah. Tapi begitu ininya, artinya mereka datang sendiri kan, karena kan kita kan minta Allah yang mendatangkan. Tuh, Nah, dan, sepakat. dan alhamdulillah ya, setelah kita ikuti petunjuk dari Ustadz Andi, dari teman-teman yang lain, kasus-kasus yang ada yang datang itu alhamdulillah rilis semua Ustadz, alhamdulillah. Dan artinya hari-hari itu ya Allah datangkan lah ya, paling paling tidak satu hari satu gitulah ininya, alhamdulillah begitu. Masya Allah. Itu banyak 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 manfaatnya lah, misalnya alhamdulillah dari awal Ya, dari awal untuk keluarga ya, artinya bisa bermanfaat buat yang lainnya. amin, amin. Ya itu kan. Baik, Mungkin Ustaz. alhamdulillah terima kasih Bang Etra atas testimoninya dan pencerahannya. Baik, kita mulai saja ya, karena sudah lewat lebih dari 3 menit. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diizinkan oleh Allah berkumpul di acara webinar Jago Stroke Komprehensif. Ini merupakan suatu peparing dari Allah, perlu disyukuri dengan cepat. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya, semoga salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga kalinya, saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat sehat yang selalu semangat untuk upgrade terus keilmuan, baik yang mengikuti Jago Stroke Komprehensif dari ke-1, ke-2, ke-3. Saya mengucapkan terima kasih sekali dan apresiasi yang luar biasa, karena ketika menguatkan niat, itu akan terwujud. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan semuanya selalu tetap semangat, selalu membuka keilmuan sama-sama. Saya sebelum mulai sedikit memperkenalkan dulu apa itu HMA. HMA adalah sebuah wadah untuk menimba keilmuan, upgrade keilmuan, yang mana keilmuan Ustadz Andi Hasbi itu banyak, dari mulai yang bentuknya e-course, kemudian yang secara online ataupun yang offline. Insya Allah banyak dan sering kami share di grup, dan juga sering ditampilkan di acara webinar-webinar yang dari mulai 18 tema untuk e-course untuk sementara ini, ya, yang mana insya Allah sahabat-sahabat sehat di mana saja bisa menimba ilmuwan itu. Adapun acara-acara HMA yang terdekat, yang pertama adalah workshop jari taki, yang mana workshop jari taki ini yang akan dilaksanakan tanggal 21 September. Karena kenapa? Workshop jari taki ini sangat penting sekali, menunjang dari terapi yang dilakukan Ustadz Andi Hasbi dan teman-teman yang lain.
karena sangat membawa efek yang luar biasa. Ketika jaring taki itu, barusan saya dapat informasi ada sahabat saya yang membandingkan ramuan jaring taki dengan ramuan nggak saya sebutin. Nah, ternyata reaksi ramuan jaring taki ini luar biasa sampai dia, aduh rasanya luar biasa Pak Kuwu. Yang ramuan ini nih, yang saya belinya di luar, nggak ada rasa-rasanya, biasa aja ngerendam tuh. Tapi ketika nyoba jaring taki itu perasaan, waduh, wis lah. Kalau cek Sunda mah kabayang rawasna. Dan itu diaku sendiri, padahal dia terapis senior itu. Dia kategorinya sudah termasuk trainer juga. Luar biasa ya. Ya itulah dengan izin Allah memang qadarullah Ustadz Andi punya ramuan-ramuan yang mumpuni, yang dari keilmuannya beliau pernah belajar di Malaysia. Saya pernah cerita itu. seminggu sekali ke Malaysia. Kebanyak rausna ya. Masya Allah. Tapi alhamdulillah dengan keilmuan beliau yang didapat itu, dia meramu namanya herbal jaring taki yang insya Allah sangat bermanfaat. Dan harganya sangat terjangkau. Alhamdulillah sudah terjual hampir 600 piece. Dengan hal inilah diharapkan workshop ini bisa memberikan manfaat buat yang lain. Karena reaksi setiap orang tuh berbeda-beda. Berbeda-beda. Kalau Manya harus setiap hari menjawab, karena sepertinya kurang efektif dan efisien, maka dari tim pusat segera akan membuat acara workshop jaring taki. Biayanya sangat terjangkau. Hanya 79.000 dapat bonus herbal senilai 40.000 yang 50 gram. Pak, saya yang sudah beli gimana nih? Yang sudah pernah beli biayanya hanya 50.000. Tidak dapat jaring taki. Nah, begitu. Mangga silahkan pilihannya ada di sahabat-sahabat sehat. Ya diharapkan sih yang sudah pernah beli, terutama para distributor dan sahabat-sahabat sehat yang sudah pernah beli, harus ikut workshop jaring taki. Karena ini penting sekali. Menunjang dari keilmuan stroke. Yang keduanya adalah stroke komprehensif yang akan dilaksanakan di Jakarta. Nah, di Jakarta dimulai dari tanggal 28 dan 29. Sebelumnya nanti ada online-nya juga 3 hari. Ditambah lagi, nah setelah pelatihan offline 2 hari, pembinaannya itu adalah 6 bulan. Jadi teman-teman akan bertanya, Pak Kuwu, benefitnya apa sih ikut stroke komprehensif? Yang pertama, benefitnya adalah sebagai nanti calon dibukanya ketika kita kan rencananya itu akan membuka 1.000 rumah stroke seluruh Indonesia. Nah, ketika rencana ini, maka SDM itu harus disiapkan dulu dari sekarang. Nggak mungkin kita buka rumah stroke Indonesia, kemudian SDM-nya nggak ada. Maka SDM-nya terutama ini adalah dibuat dulu pelatihannya. Yang keduanya, kami dari tim HMA sudah bergerak melalui teknologi, insya Allah lagi dirancang. Nanti peserta pelatihan stroke komprehensif ini dapat pasiennya itu bisa jadi dari pusat. Contoh, dari pusat dapat telepon atau dapat chat, Pak, untuk rumah stroke yang dari HMA ada nggak di wilayah umpama di Bandung? Oh ada, datanya nanti dikirimkan. Atau yang di Jakarta atau di mana? Itu insya Allah kita akan disetting secara otomatis. Jadi sahabat-sahabat sehat ketika ikut pelatihan itu tidak hanya tidak dapat ilmu terus nyari pasien sendiri, enggak. Tapi justru kita ini akan membantu buat teman-teman sahabat-sahabat sehat yang sudah ikut pelatihan akan jadikan rujukan. Jadi Pak, yang di Bandung ada berapa nih alumni? Di sini ya nih. Kan itu datanya udah siap, udah saya kirimin.
Nanti dibicarakan hal-hal yang lainnya. Begitu. Jadi tidak dilepas begitu saja. Ibarat kata belajar masak, terus dilepas saja. Sok silahkan mau bikin warteg, mau bikin rumah makan mewah atau tidak, itu urusan kamu. Ya enggak gitu. Kita itu selalu namanya pembinaan. Perlu sahabat-sahabat sehat yang lain diketahui bahwa alhamdulillah grup HMA ini selalu grup WA-nya ya maksudnya selalu aktif dari mulai sejak zaman uh, COVID itu sampai sekarang itu alhamdulillah selalu selalu bergerak gitu, tidak sepi gitu. Dapat informasi keilmuan, pembinaan, informasi yang lainnya, insya Allah seperti itu. Jadi saya berharap kuatkan niat, Bismillah, kesempatan kapan lagi, pelatihan senilai 7 jutaan, hanya dibayar 2,5, Masya Allah ya. Yakin. Mohon maaf ya, ketika seorang dokter biasa, dokter umum mengambil spesialis kedokteran aja, biaya kuliahnya Masya Allah ya. Karena sahabat-sahabat saya tuh dari dokter-dokter umum cerita, aduh Masya Allah, kalau mengambil spesialis itu mahal. Nah, sahabat sehat, saya berharap jangan sampai kita terus jadi terapis biasa. Harus punya spesialis. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, Allah diberikan kekuatan kepada Ustadz Andi Hasbi untuk belajar dan meneliti stroke komprehensi itu lebih dari 10 tahun, hampir 15 tahun kalau salah. Ya, beliau betul-betul mendalami satu titik. Makanya saya berharap sahabat-sahabat yang lain, ayo kita semangat. Kapan lagi belajar dengan biaya yang sangat murah sekali, kita bisa mendapatkan keilmuan spesialis. Begitu. Insya Allah untuk sementara yang bisa saya sampaikan itu saja dulu karena materinya akan disampaikan sangat banyak. Pesan saya kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan jaring kaki, silahkan hubungi saya. Yang mau jadi distributor, gimana caranya? Bisa hubungi saya. Distributor itu sangat mudah sebetulnya. Yang penting kuatkan niat ya. Termasuk juga ikut pelatihan. Salah satunya ketika sahabat-sahabat sehat di mana saja berada belum kuat niatnya, jangankan pelatihan yang berbayar. Yang gratis aja, Pak Ustadz, Pak Kuwu, Pak Jenwu, ada nggak rekamannya? Ada nggak rekamannya? Ya, bukan berarti kita tidak memberikan rekamannya. Kita akan memberikan hanya saja kita butuh diolah datanya, diedit, dipotong mana yang kira-kira intinya bermanfaat seperti itu. Jadi di sini saja pesan saya sebagai Jenwu atau sebagai koordinator kegiatan di HMA, kuatkan niat, insya Allah apapun masalahnya bisa terselesaikan. Inna amalu biniat. Semua itu tergantung pada niatnya. Insyaallah demikian saja. Sahabat-sahabat sehat, mohon maaf barangkali ada kekeliruan tulisan saya. Dan ditambah lagi sebelum ditutup, buat sahabat-sahabat yang mengalami hambatan jarak jauh, Pak, saya ada di Malaysia, kan ada saya kebetulan sahabat saya di Malaysia, ada yang di Papua juga, termasuk juga yang di Bali. Jaraknya jauh nih. Nah, ternyata dari HMA juga memberikan solusi. Salah satunya adalah video rekaman berbentuk e-course ya. Jadi video dengan 18 tema ya, bisa ditampilkan layarnya 18 tema itu seandainya satu tema itu harganya 100.000, 18 tema berarti 1,8 juta. 1.800.000 ya. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya e-course ini memeringan biaya sahabat-sahabat untuk pelatihannya. Cukup setel di handphone, duduk santai, mendengarkan, menelaah, bisa diulang-ulang rekamannya, bisa dicatat, dan ada grup pembinaannya. Namanya grup tanya jawab seputar 18 skill kesehatan. Dan itu aktif ditanya, Pak ini video ini kayaknya potongannya ini, penjelasan gimana, ini. Itu sangat jelas sekali.
dan alhamdulillah kualitasnya bagus, jernih, harganya terjangkau. Yang 18 tema itu hanya 349.000. 18 tema coba. Kalau hanya satunya temanya maunya 100.000, kalau belinya satu-satu kan 1.800.000 ya. Teman-teman cukup bayar 349.000, sudah dapat video lengkap 18 tema. Ini luar biasa. Kami memberikan solusi untuk sahabat-sahabat sehat terus upgrade keilmuan. Alhamdulillah, sahabat sehat yang sudah beli video ini lebih dari 300. Lebih 300. Jadi insya Allah akan selalu dibimbing, dibina, diarahkan sama Ustadz Andi Hasbi apabila ada kesulitan-kesulitan. Yang jelas, kami dari HMA selalu mendukung buat sahabat-sahabat untuk maju. Baik mengenai keilmuannya dan terbuat juga semangat finansialnya. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya cukupkan sekian kepada Ustadz Andi Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, mungkin ada di antara Anda yang keluarganya memiliki masalah penyakit yang tidak kunjung sembuh dan Anda bingung bagaimana cara menerapinya. Atau juga mungkin sahabat sehat adalah seorang terapis, praktisi kesehatan yang ingin belajar begitu banyak ilmu-ilmu terapi, tapi keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, keterbatasan biaya. Nah, hari ini Healthy Mastery Academy menyusun sebuah program e-course yang jumlahnya puluhan e-course training. Ada diagnosa, ada terapi, dan ada obat-obatan herbal, resep-resep herbal yang bisa dibuat. Dan yang lebih fenomenal lagi, ada sebuah terapi yang bernama akupuntur MLS nyeri, di mana kecepatan pengobatan akupuntur MLS nyeri ini lebih cepat dari durasi waktu azan berkumandang. Bahkan kemudian ribuan testimoni yang sudah ada, ya sahabat sehat bisa merasakan betul dan bisa melihat bagaimana nyeri haid yang sering kali dialami oleh wanita-wanita muda, ya sebelum mereka merasakan haid, sembuh dalam hitungan menit. Bahkan sakit gigi, migrain, vertigo, ya kemudian juga ada Parkinson, ya lalu kemudian ada nyeri bahu, sakit pinggang, saraf kejepit, kesemutan kebas, dan lain sebagainya. Semua hal tentang nyeri insya Allah akan tuntas cukup dengan satu jarum, yaitu akupuntur MLS nyeri. Dan rangkaian training-training terapi lainnya akan saya bahas dalam program e-course Healthy Mastery Academy. Perkenalkan, saya adalah Andi Hasbi. Saya seorang mentor herbalis yang mulai praktek terapi sejak tahun 2003, yang sampai hari ini alhamdulillah telah belajar bukan hanya di Indonesia tapi juga sampai ke negeri jiran Malaysia. Dan profesi saya kemudian saya sertifikasikan dalam BNSP spesialis untuk ekspor herbalis, sehingga sahabat sehat tidak perlu khawatir. Ilmu yang saya bagikan adalah ilmu terapi yang saya lakukan selama sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, dan itu sudah terbukti dan sudah teruji. So, buat sahabat sehat yang mencintai keluarganya, maka pastikan Anda belajar ilmu terapi ini sebagai bentuk kepedulian dan kecintaan Anda bagi keluarga Anda yang mungkin hari ini sedang membutuhkan pengobatan. Karena dengan belajar e-course ini, sahabat sehat sebagai terapis akan menjadi terapis yang lebih profesional, yang lebih expert, dan menjadi terapis the next level. Saya tunggu di kelas, dan nanti akan ada WhatsApp group eksklusif. Saya akan temenin sampai sahabat sehat menjadi seorang terapis the next level, sampai sahabat sehat sembuh keluarga-keluarganya. Terima kasih, saya Andi Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Jenwo? Sehat? Alhamdulillah, sehat Tad. Alhamdulillah. Gimana sahabat sehat semua nih? Ada 40-an ya yang hadir. Sehat, Ustaz. Pak Ujang, sehat Pak Ujang? Alhamdulillah, sehat. Salam kenal. Alhamdulillah, salam kenal Pak Ujang.
Ya, Tinggal di sama-sama. mana Pak Ujang? Kenapa? Tinggal di mana Pak? Di Tambun, Oh, Tambun, Masya Allah, tabarakallah. Tambun Bekasi. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ujang sudah hadir malam hari ini. Ya, Mudah-mudahan sehat terus sama-sama. juga buat semua sahabat sehat yang hadir maupun sahabat alumni HMA yang hadir juga malam hari ini. Tadi saya dengar ada Bang Etra, ya, ada Bu Khadijah, ya, dan masih banyak lagi nih sahabat-sahabat alumni lain. Ada Pak Putu juga, Masya Allah, ya. Ada Bu Diana juga dari Jakarta ini. Bu Diana ini kemarin habis cerita beliau kedatangan Mama Dede dan timnya ya untuk diterapi. Masya Allah, tabarakallah, sampai Mama Dede itu terkesima gitu ya dengan apa teknik terapi yang dibuat, yang dilakukan, yang dipraktekkan. Salah satunya adalah MLS nyeri dan MLS HDO ya, yang teman-teman nanti bisa pelajari juga di pelatihan stroke komprehensif yang lebih lengkap ya. Alhamdulillah dari sana katanya ada beberapa krunya yang akhirnya ikut training, akan ikut ya, sudah daftar training stroke komprehensif yang di Jakarta. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Baik, sahabat sehat semua, sebelum saya masuk ke dalam materi, saya ingin eh, coba sahabat sehat yang telah ikut dua webinar yang lalu, ya, webinar pertama dan kedua, bercerita, ya, kita merefresh ulang ya dua materi webinar yang lalu. Apa sih yang dipelajari sama teman-teman? Apa sih yang dipelajari sama sahabat sehat? Yang kita akan lanjutkan materinya malam hari ini. Nah, kira-kira gitu ya. Boleh? Ada yang mau bercerita? Silakan. Jadi kemarin itu kan dua pertemuan ya, kita sudah dua pertemuan, dua webinar ngebahas tentang apa. Nah, boleh jawab juga di kolom chat boleh. Ya, silakan. Ada yang mau bercerita juga boleh, mangga ya. Ayo, ada yang buka-buka buku catatan ya. Ada yang mungkin nyatetnya di HP, dibuka-buka lagi. Kemarin tuh kita ngebahas tentang apa sih? Ya, yang kita bahas Bahas kemarin BNI kan. tentang apa? BNI. BNI, ya. Apa itu BNI? BNI itu semua kegiatan, baik itu pola hidupnya harus di BNI. Batasi, nikmati, dan imbangi. Cakep. Wah. Mantap, mantap. Betul ya. Eh, Kemudian apalagi selain itu, selain kita membni-kan diri kita, gitu ya. Ini bukan promosi bank nih ya. Apalagi kira-kira yang perlu Asas kita kesembuhan, Ustaz. Asas apa? kesembuhan ada tiga Asas asas kesembuhan. kesembuhan. Betul. Ya, harus satu tepat diagnosa, Yes. dua tepat tindakan, tiga Ya, tepat obat herbalnya. mantap. Masya Allah, biasa. Cakep. Khadijah ini luar biasa ya ini. Ah, keren ya. Lalu dari tiga itu kita masuk ke diagnosa. Patofisiologisnya stroke ada berapa kriteria yang perlu kita dalami untuk patofisiologisnya. Nah, kemarin kita bahas tuh. Yang pedas itu bukan Ustaz, Ya, apa itu pedas? pencetus, Ya, penyumbang, ya, penyebab, ya. dampak akibat, dan solusi. Mantap. Bu Siti Khadijah ini baca apa hafal nih sudah di luar kepala nih? Baca sambil dihafal Ustaz, tapi belum hafal. Iya, baik, baik. Nggak apa-apa ya. Terus aja, nggak usah dihafalin. Nanti kalau sering-sering diucap juga bakalan inget ya. Setiap Insya sebenarnya, Allah. sebenarnya pedas ini juga bisa kita gunakan di seluruh masalah, di seluruh masalah, di seluruh kasus penyakit ya. Maupun juga bukan penyakit saja yang bisa kita runut ya, tapi hal apapun ya
eh, termasuk juga seperti seseorang yang melakukan sebuah kesalahan gitu ya kepada kita. Nah, itu juga bisa kita gunakan pedasnya gitu. Pencetusnya apa sih gitu? Kenapa dia melakukan itu kepada saya gitu kan? Gitu ya. Lalu penyumbangnya, apakah saya ini menjadi salah satu orang yang melakukan sesuatu sehingga dia melakukan itu kepada saya? Nah, jadi ada introspeksinya gitu. Kemudian penyebabnya gitu kan? Apakah mungkin karakteristik dia atau lingkungannya yang membuat akhirnya orang itu melakukan hal itu kepada saya gitu. Ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya dia marah-marah ke saya, dia memfitnah saya dan lain sebagainya, misalnya gitu ya. Lalu akibatnya apa ya? Saya terfitnah, saya jadi disangka orang begini 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 gitu. Ya. Lalu solusinya gimana? Oh, berarti solusinya saya harus melakukan A, B, C, D. Nah, gitu. Jadi pedas itu sebenarnya teman-teman bisa kita lakukan di segala aspek, tidak hanya yang kita bisa lakukan di penyakit stroke saja, ya gitu ya. Jadi saya coba sedikit apa namanya mengulang ya, tadi sudah disampaikan sama Bu Siti Khadijah ya, bahwa ada namanya 3 asas kesembuhan. Ya, 3 asas kesembuhan ini yang selalu digunakan di dunia pengobatan, ya baik medis maupun tradisional. Ya, kalau seseorang itu tidak menggunakan 3 asas ini, maka bisa dipastikan terapinya akan serampangan atau orang yang melakukan tindakan pengobatan itu adalah orang yang tipu-tipu. Orang yang nggak ngerti apa-apa tapi sok ngerti. Atau orang yang ya memang sengaja mencari uang dari ketidaktahuan klien, ketidaktahuan pasien gitu, orang-orang yang sakit yang butuh kesembuhan gitu. Nah, maka teman-teman kita sebagai seorang terapis ataupun mungkin ada di antara sahabat sehat yang bukan berprofesi sebagai terapis, itu perlu mengetahui bahwa dalam pengobatan itu atau kesembuhan itu ada 3 asas. Yang pertama, saya ulang, tepat diagnosa, tepat tindakan terapi, dan yang ketiga adalah tepat obat herbal ya. Kenapa saya menggunakan ada kata herbalnya? Karena memang basic saya bukan medis, tentu saya tidak akan menyarankan obat-obatan medis ya, karena saya tidak mengetahui banyak apa namanya tentang khasiat dari obat-obatan medis, maka saya menggunakan obat-obatan herbal. Jadi saya merekomendasikan, meresepkan ya buat sahabat sehat yang mungkin berkonsultasi japri ke saya, pasti saya akan resepkan obat-obat herbal. Sama kayak teman-teman dokter yang hanya fahamnya obat-obatan medis, ya akan merekomendasikan obat-obatan medis yang beliau paham. Jadi sesuai dengan keilmuannya gitu ya. Kalau ada dokter yang sudah paham herbal, ya pasti juga akan menyarankan mungkin juga ditambahkan dengan herbal. Ya seperti itu, sama ya. Kalau saya, maka bahasa saya tepat obat herbal, tepat tindakannya tindakan terapi gitu ya. Jadi eh, supaya teman-teman yang mungkin dari apa dari kalangan medis itu tidak apa dia merasa nyaman lah ya ikut webinar ini ya, karena tidak ada satupun hal-hal yang akan kita saling bersinggungan kira-kira gitu, tapi saling bersinergi. Sudah saatnya kita saling bersinergi, saling berkolaborasi. Nah, saya mencoba mengulang teman-teman bahwa ada 3 asas kesembuhan ini yang kita sudah bahas kemarin itu adalah tentang diagnosa. Nah, diagnosa untuk patofisiologi stroke yaitu yang perlu kita pelajari bukan hanya tentang oh ini lumpuh kanan atau kiri, ya tangannya bentuknya seperti apa, mulutnya bagaimana, gangguan bicaranya seperti apa, lalu kita terapi. Nggak hanya itu yang perlu kita lakukan, yang kita pelajari di awal. Teman-teman, ya keenam ini perlu banget kita mengingat di luar kepala. Ada pencetus, ada penyumbang, ada penyebab, ada dampak, ada akibat, dan tentu ada solusinya. Nah, ini
semua kemarin saya bahas secara cepat ya ke enam-enamnya ini. Nah, malam hari ini kita akan bahas tiga ya dari diagnosa, nanti di dampak, akibat dan solusi kita akan bahas mulai masuk ke tataran terapinya akan seperti apa gitu ya. Jadi ikuti aja terus webinar ini, insya Allah ada manfaatnya mudah-mudahan buat teman-teman, buat sahabat sehat semua yang mungkin punya keterbatasan uang, keterbatasan waktu, keterbatasan tempat ya, karena punya amanah di rumah yang tidak bisa ditinggalkan, amanah pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, ya udah ikut aja webinar ini, insya Allah juga akan ada manfaatnya buat teman-teman. Tapi ketika teman-teman mau belajar lebih dalam, belajar lebih serius, menjadi seorang profesional terapi stroke, ya hadir di pelatihan terapi stroke komprehensif di Jakarta ya mulai webinar online-nya ya bukan webinar workshop online-nya itu dari tanggal 25 sampai 27 September, lanjut offline-nya tanggal 28 29 September ya di Jakarta. Habis itu nanti kita ada pendampingan 6 bulan, sebulan akan ada 2 kali pertemuan online yang mana itu akan diberikan tugas-tugas ke teman-teman untuk mencari kasus-kasus stroke, studi kasus dan lain sebagainya. Kemudian nanti setelah dari situ outcome-nya apa? Teman-teman, kita akan bergabung dalam satu komunitas spesialis stroke Indonesia yang nanti di sana kita akan saling berbagi informasi tentang penderita stroke sehingga ketika teman-teman ada di daerah-daerah itu yang membutuhkan ya terapi stroke-nya, kita akan kirim terapisnya dan tentunya dengan standar tarif terapi yang kalau kata saya sangat bisa dihargai ya gitu ya. Sangat pantas untuk dihargai dengan angka yang tidak standar terapi-terapi pada umumnya. Nah, gitu kira-kira ya. Jadi kini kita akan bahas tiga, pencetus, penyumbang, dan penyebab. Ya, teman-teman, pencetus dari penderita stroke, serangan stroke adalah dari pikiran, cedera, dan trauma. Ya, ada yang mau bercerita, mungkin ada pengalaman satu kisah tentang penderita stroke, kenapa dia sampai kena stroke, apa yang melandasi dia sebagai masuk dalam pencetusnya. Kira-kira boleh mungkin ada sahabat sehat yang mau bercerita, berbagi tentang ada nggak sih ketemu dengan orang stroke ketika dia cerita awal mulanya dia seperti apa, kenapa dan lain-lain yang itu masuk dalam kategori pencetus. Silakan, mungkin ada yang mau bercerita, boleh langsung raise hand atau langsung aktifkan mic-nya ya. Ini ada Bu Indri. Boleh saya cerita, Pak? Boleh Bu Indri. Bu Indri, videonya Ya. bisa diaktifkan atau tidak? Oh, lagi nggak kondusif, Pak, untuk di Oh iya. on cam. Baik, Ini silakan Bu. aja ya, Pak ya. Ya, ya, nggak apa-apa. Silakan. Dari mana Bu Indri? Ya, Boleh tahu dari mana? dari Margahayu, Pak, dari Bandung. Bandung. Ya, mangga, mangga. Iya. Eh, ini mah pengalaman ya, Pak. Jadi mendapati pasien stroke yang diawali tadi pencetusnya itu dengan pikiran, Pak. Oke. Jadi ketika dia mengalami stres, ada tekanan pekerjaan ya, Pak. Oke. Jadi kalau kata istilah medis mungkin katanya itu anxiety disorder. Anxiety, Nah, oke. ya anxiety disorder. Dan kebetulan juga makanannya tidak bagus. Jadi dia itu memilih makanan enak, bukan makanan sehat gitu. Udah mah tadi stres, kemudian tadi ya kecemasan tinggi. Jadi lebih ke kecemasan tinggi, Pak. Sugestif, asumtif gitu ya. Nah, sehingga apa ya kayak kalau dokter tuh pernah bilang waktu di CT scan gitu ya, itu ada cedera katanya di sarafnya. Cuman karena saya nggak ngerti ya cedera terus otos goresan putih dan sebagainya, pokoknya bahasa medis saya nggak paham ya. Cuman kalau saya kaitkan dengan
kronologis hormon gitu yang ada dalam tubuh, terus bagaimana perjalanan patologis penyakit gitu ya. Terus Yes. ya dari sisi psikologis lah gitu, keimanan dan sebagainya. Emang nyambung gitu, Pak. Nah, jadi ketika dia sudah mengalami anxiety disorder, ketegangan, kecemasan, sulit untuk meredakan, nah yang ditimbulkan itu akhirnya eh, ngompol, Pak. Tidak bisa mengendalikan BAK gitu, Pak ya. Jadi ya susah untuk tangan juga digerakkan. Jadi Oke. tangan kanannya sulit menggenggam, tapi yang kiri enggak. Jadi hanya sebelah. Terus ketika diperbaiki waktu itu dengan terapinya bukan ini yang kesulitan juga. Ini Pak takut jarum. Jadi ketika mau dicoba di MLS nggak mau gitu ya. Jadi saya coba terapi dengan pijat, pijat, refleksi, kemudian ditotok punggung gitu ya, kemudian dibekam. Nah akhirnya eh, ada pengurangan secara intensif ya sudah saya lakukan gitu. Nah jadi kalau tadi berbicara tentang pencetus gitu ya, saya mendapati itu. Nah makanya juga pengen sharing dan pengen tanggapan gitu ya dari Pak Andi Hasbi. Ya untuk selanjutnya penanganannya itu seperti apa gitu. Karena tadi dia tuh takut jarum teh apa. Jadi saya pengen bertindak lebih lanjut jadi bingung gitu ya. Karena sebenarnya udah tahu kalau misalnya tadi dia diajak dialog gitu ya. Kemudian ya terapinya terapi secara psikis juga ya. Sama tadi ada MRS dengan nah itu saya pengen sebenarnya ada HDO itu ya Pak ya tentang penanganan-penanganan Ya. untuk stroke gitu. Ya, itu dulu Bu, mungkin Pak, barangkali. Kalau boleh saya Iya. tanya, ini pasiennya berarti wanita atau pria? Wanita ya? Eh, Pria Pak, Oh, karena pria. Oke, baik. mahrom Pak, mahrom saya gitu. Karena memang Oh, saya ahwat, cuman ini saya tangani karena mahrom gitu Pak. baik, baik, baik. Usianya berapa, Ibu? 56. 56. Sudah berkeluarga ya? Iya, sudah. Sudah. Anak berapa? Anaknya 4. 4. Sudah bekerja semua? Atau ada yang sudah menikah? Hmm, yang 3 sudah selesai, udah S1 semua. Yang pertama S2, cuman belum bekerja yang cowok-cowok gitu, yang maksudnya yang laki-laki itu belum pada bekerja. Oke, Terus kalau yang bungsu masih di pesantren. oke. Ada di keluarga ada konflik? Tidak, Tidak ada apa atau namanya, tidak tahu? aman-aman saja. Bukan, saya tahu pasti tidak. Oke. Cuman tadi masalah konfliknya itu di kantor, Pak. Jadi ketika dia habis ngobrol, kan beliau itu dosen, Pak. Jadi ketika habis ngobrol dengan dekan, kemudian di apa ya, Pak, kalau di kampus dosen mah kan disuruh beasiswa S3 gitu ya, Ya, terus ya, suruh jadi struktural dan sebagainya gitu, fungsional dan sebagainya. Sedangkan ya, kayaknya nampaknya Bilu lelah gitu ya, ya, nggak ya. berkenan tapi ada tekanan itu. Itu kalau yang saya amati gitu Pak. Baik, baik, Ke baik. situ masalahnya. Iya. Baik, jadi memang kita ketika kita mendatangi seorang penderita stroke, yang pertama, kalau ini yang saya lakukan ya, Bu Indri, ketika kita mendatangi penderita stroke, yang perlu kita tanya, satu circle terdekat. Circle terdekat di lingkaran pertama itu adalah keluarga tentunya, begitu ya. Karena kita bahas pencetus. Karena kita mencari pencetusnya, di awal dalam konsep P3DAS ini kita cari tahu pencetusnya apa di pikiran, di cedera atau di trauma. Berarti kita bahas apakah ada masalah terhadap dirinya. Ketika ada, iya dengan siapa, gitu kan? Nah ini perlu kita cari tahu. Bukannya kita kepo, bukan, tapi kita ingin nanti memberikan advice yang tepat gitu kepada pihak keluarga, kepada yang bersangkutan gitu kan. Apalagi yang bersangkutan telah mengalami anxiety disorder gitu. Berarti ada hal-hal yang memang di circle keberapa nih terjadi gitu.
Nah, circle pertama dengan keluarga, oh tidak ada masalah, rukun, adem, ayem, segala macam gitu ya. Lalu di circle yang kedua, oh dengan rekan kerja gitu ya, lingkungan kerja. Nah, apa yang terjadi di sana dan bagaimana orang ini harus bersikap gitu. Karena ketika kita bicara pikiran, pikiran ini kita harus pahami bahwa kita sampaikan bahwa kita tidak bisa mengendalikan lingkungan yang ada di luar kita. Betul ya? Kita sangat tidak bisa mengendalikan lingkungan yang ada di luar kita. Tapi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kendalikan adalah respon kita terhadap apapun situasi yang terjadi di lingkungan kita. Nah, gitu ya. Contoh misal kita terjadi banjir. Kita nggak bisa menghindari menahan banjir itu tidak datang ke rumah kita karena banjirnya cukup besar. Tapi apa yang perlu kita lakukan? Tidak bisa kita marah-marah sama Allah gitu sebagai Tuhan yang memberikan takdirnya bahwa kita kena banjir. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa merespon dengan menjaga, menaikkan barang-barang kita dan lain sebagainya, atau kita evakuasi keluarga dan lain sebagainya. Itu adalah respon kita mengendalikan diri, gitu. Nah, begitu banyak orang hari ini mental health-nya sangat terganggu. Bukan cuma di kalangan Gen Z, tapi juga di kalangan baby boomer gitu ya, di kalangan Gen Y ya, di kalangan anak-anak milenial ya, kelahiran tahun 90-an ya gitu ya. Yang itu ketika dia tidak bisa mengendalikan pikirannya atau dia merasa dia bisa mengendalikan itu tapi ternyata tidak bisa dikendalikan, akhirnya terjadinya seperti itu. Ya, salah satunya adalah ketika sudah terjadi anxiety disorder, itu banyak masalah tuh akhirnya. Termasuk salah satunya bisa jadi GERD gitu ya. Bisa jadi insomnia, susah tidur, bisa jadi hipertensi, dan banyak macamnya gitu. Nah, sekarang ketika kita bicara pencetusnya, berarti kalau orang ini pencetusnya yang kita udah tahu disebabkan karena pikiran, maka kita mesti mengobati hal tersebut. Jadi pengobatan itu sebagai terapis itu tidak hanya fokus kepada terapi fisik yang tadi disampaikan oleh Bu Indri, ada terapi spiritual gitu ya. Ada pendekatan healingnya kira-kira gitu ya. Yang membuat orang ini, oh ini pencetusnya nih, kalau kita tidak obati, kita hanya fokus kepada dampaknya yaitu akibatnya yaitu kelumpuhan yang kita obati, tangannya bisa bergerak, kakinya bisa bergerak, tapi kalau pencetusnya ini tidak diobati, ya bisa akan kembali lagi struknya, ada serangan-serangan berikutnya gitu ya. Atau orang ini menjadi menjadi seseorang yang sudah gangguan psikosomatis gitu. Ya tadi salah satunya udah sampai ke anxiety disorder, ketakutan, cemas dan lain-lain. Akhirnya dia tidak mau latihan, dia tidak mau berusaha lagi. Organ tubuhnya atau anggota tubuh yang bermasalah tidak mau digangguin lagi gitu. Nah, orang-orang yang tidak mau digangguin lagi anggota tubuhnya berarti mereka sudah punya masalah dengan pikirannya. Gitu. Nah, saya ketika ketemu dengan kasus-kasus penderita stroke yang pencetusnya adalah pikiran, maka fokus juga kita mengobati pikirannya. Makanya penting teman-teman ada belajar kemampuan berkonsultasi gitu. Karena ketika seseorang penderita stroke ya atau keluarga penderita stroke sudah mau bercerita tentang dirinya, bercerita tentang kejadian secara internal kepada kita sebagai orang yang mengobatinya, maka kesembuhan itu semakin dekat. Itu catatannya. Gitu ya. Jadi kalau kita ketemu pasien, tapi dia nih nggak tertutup sekali gitu, tertutup sekali, nggak mau cerita apa-apa, ya. Ketika tanya, Bapak ada masalah dengan pikiran segala macam, nggak ada. Tapi kita melihat raut wajahnya, kemudian di telapak tangan itu ada tanda orang itu mengalami stres atau tidak, stresnya berkepanjangan atau tidak, itu ada tuh di telapak tangan tuh. Ya, kemudian ada juga di mata, di sklera mata, ada garis stres, ada garis dendam, ya.
Kalau itu ada, di tangannya ada, di matanya ada, fix dia bermasalah. Dia mengalami masalah dengan stres pikirannya yang tidak bisa dikendalikan gitu. Maka ketika kita tanya, Bapak ada masalah? Nggak ada, tapi meraut wajah dan tanda-tanda di tangan ataupun di mata menunjukkan ada, ya sebenarnya ada. Cuma dia mungkin tidak mau bercerita. Kenapa? Kalau dia tidak percaya dengan kita dan tidak mau bercerita dengan kita apa masalahnya, maka tindakan terapi yang kita lakukan, obat herbal yang kita berikan, secara otomatis tubuh itu akan nolak, teman-teman. Gitu. Tubuh itu akan nolak. Iya, jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang saya udah terapi dia A, B, C, kok nggak ada perubahan ya? Coba, apakah orang itu tidak percaya dengan kita? Ada belief system dia yang menghalangi, ya, ada belief system dia yang menghalangi kehadiran kita. Jadi hanya sekedar, ya udah saya mah diobatin aja lah, gitu aja, eh, nggak percaya dan lain-lain, atau karena disuruh atau lain-lain yang mungkin membuat underestimate juga dengan kita, ya itu akan sulit juga tuh, gitu. Jadi salah satu kunci ketika seseorang pasien atau keluarga pasien ya stroke yang dia mau bercerita, mungkin sampai menangis bercerita itu kepada kita, itu kesembuhan tuh udah semakin dekat, teman-teman. Nah, saya ketika ketemu ataupun telepon gitu ya dengan salah satu keluarga pasien stroke yang kepengen saya datang menterapi keluarganya ataupun mereka mau datang ke tempat saya tanya dulu. Pertama yang saya tanya, kalau misalnya bapak-bapak eh, yang yang kena stroke-nya, biasanya kan yang telepon istrinya. Iya Pak, ini suami saya gini 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 gini. Oke, baik Ibu. Mohon maaf, Ibu suaminya usia berapa ya? Usianya sudah 65. Oke, baik. Sebelumnya bekerja di mana? Tanya dulu. Ya, kita mau cari tahu pencetusnya apa nih? Kerjanya di mana Bu sebelumnya? Oh, Bapak kerjanya PNS. Oke, PNS-nya di mana Bu? Ditanya, jangan cuma sekedar oke PNS, baik Bu. Ya PNS kan banyak gitu ya. Ada PNS guru, ada PNS eh, non guru dan lain sebagainya gitu. Tentu kita bisa memprediksi beban-beban kerja, beban pikirannya gitu ya. Kemudian eh, oke Bu, anak-anak ada berapa Bu? Ada 5, oke. Tapi nggak rupa-rupa warnanya ya Bu ya, misalnya gitu ya. Ada 5 kan rupa-rupa warnanya. Iya, anaknya 5. Oke, usia berapa aja Bu yang paling besar? Usia segini, segini, segini. Oke, baik Bu. Anak-anak tinggal semua di rumah atau oh sudah pada kerja, udah pada nikah, jadi satu di rumahnya di sini, di sini, di sini, di sini. Oke, baik. Bapak kena stroke-nya sejak kapan Ibu? Boleh diceritakan sedikit. Nah, ceritalah itu. Suami saya itu kena stroke pada saat apa Bu? Oh gini, gini, gini. Oke, baik. Lalu kalau misalnya dia eh, kena stroke-nya sudah lebih dari setahun atau 6 bulan, saya pasti tanya, sudah berobat kemana saja Ibu? Oh, saya sudah ke ini, ke ini, ke ini, ke ini. Oke, baik. Oh, udah banyak ya, misalnya gitu ya. Lalu di satu terapi itu, ke satu orang terapis itu sudah berapa kali pertemuan, Bu? Biasanya 2 kali. Si Bapak itu kalau udah 2 kali nggak ada perubahan, udah nggak mau lagi. Nah, itu jadi catatan. Oh gitu ya. Jadi kalau nggak ada yang mungkin sampai 10 kali gitu. Nggak ada gitu biasanya ya. Atau ada juga ada di terapi A gitu. Saya nggak mau sebut salah satu jenis terapinya ya. Mau medis, non medis, medis ataupun tradisional sama aja. Ketika eh, itu butuh proses gitu kan dalam pengobatan terapi. Pengobatan stroke. Terapi seminggu sekali, oke seminggu sekali. Terus kenapa Ibu mau diterapi dengan saya, misalnya gitu ya? Ya, saya dapat info dari sini, sini, sini. Baik, saya akan langsung bilang begini, Ibu, kira-kira berkenan nggak kalau misalnya nanti pada saat saya mau terapi suami Ibu, anak-anak dihadirkan. Nah, saya selalu begitu tuh. Anak-anak dihadirkan, kira-kira bisa nggak Bu? Saya bilang gitu. Karena dari percakapan tadi itu, saya mendapati, misalnya kita tanya, yang nganterin siapa Bu? Saya Ustadz gitu.
nganterin bapak berobat saya, anak-anak mah pada kerja, ini. Oh, baik. Dari situ saya bisa membaca satu hipotesa sederhana bahwa eh, penderita stroke ini dia berobat dengan pasangannya tidak mendapatkan dukungan secara moral yang penuh dari keluarganya gitu, dari anak-anaknya. Ya mungkin anaknya kasih duit atau apa, saya nggak tahu lah ya. Tapi yang jelas ketika dia ibunya, istrinya ini bercerita hanya berdua, naik Grab atau diantar supir gitu ya, maka fix ini nggak ada dukungan dari anak-anak gitu. Terlepas anak-anaknya ngebiayain atau enggak, kita nggak mau tahu ke sana. Yang jelas yang kita tahu, bapaknya kalau berangkat berobat tidak diantar sama anak-anaknya. Gitu ya. Maka yang saya selalu lakukan adalah, boleh nggak Bu di pertemuan pertama anak-anak Ibu semuanya dikumpulkan ya, boleh cucu-cucunya juga datang nggak apa-apa, boleh gitu. Karena saya sampaikan bahwa keberhasilan dalam terapi stroke itu bukan terletak pada kita terapisnya, tapi terletak kepada dukungan keluarga yang memberikan energi positif, epos kepada si bapak tersebut gitu. Karena kalau kita bicara tentang hukum energi, kekekalan energi, teman-teman, itu ada minus, ada nol, zero, ada plus, empowering gitu ya. Ada dalam kondisi minus. Nah, penderita stroke ini ada di mana? Ada di empowering, di zero, atau di minus. Dia kondisinya ada di minus gitu. Nah, nggak bisa kita membuat mereka, dia, apalagi dia tadi punya kasus anxiety, itu langsung ke empowering, sementara dia posisinya minus, mesti di zero kan dulu. Nah, energi itu, teman-teman, tidak bisa bertambah, tapi energi itu bisa dipindahkan, bisa ditularkan. Nah, gitu ya. Energi itu tidak bisa ditambah, tapi bisa dipindahkan, bisa ditularkan. Contoh misalnya bisa ditularkan bagaimana? Kita lagi suntuk, kita lagi, aduh, nggak enak banget. Tiba-tiba pulang ke rumah, ngelihat anak, ngelihat pasangan kita, menyambut dengan senyum. Energi positif bukan? Dengan senyum. Positif. Lalu apa yang akan kita rasakan di hati kita, di perasaan kita, di tubuh kita? Senang. Ngelihat anak, ngelihat pasangan yang mungkin menyambut dengan baik dan segala macam dengan penuh sentuhan, dipeluk ya, dicium, diusap gitu ya, ditanya, Abi gimana kabarnya tadi ngapain aja segala macam, Abi mau nggak dipijitin segala macam. Itu yang tadi energinya habis, naik lagi itu, gitu ya, naik lagi. Energi itu teman-teman akan membangkitkan semangat kebaikan. Nah, kondisi pasien stroke yang energinya minus, dia perlu di-zero-kan dulu, di-nolkan dulu. Ya, ketika di-nolkan, baru dia bisa di-empowering, baru dia bisa mengalami kesembuhan gitu. Sementara di rumahnya, ketika dia di rumahnya, saya selalu tanya, di rumah sama siapa? Saya sama suami aja, saat anak-anak udah pada kerja, udah pada punya rumah sendiri. Oke, anak-anak kadang berkunjung ke rumah berapa kali Bu semenjak Bapak sakit? Ya kadang sebulan sekali misalnya. Ini kalau anaknya aja sebulan sekali datang ke bapaknya, susah ini. Saya kasih jaminan susah semuanya. Gitu. Kenapa? Karena ya sekuat apapun orang tua itu berusaha ingin sembuh, tapi dia di kondisi minus, nggak ada energi positif yang diberikan kepada si bapak yang sakit saat itu menderita stroke untuk bisa berpindah dari posisi minus ke posisi zero gitu. Energi positifnya nggak ada, sementara istrinya yang sehat, ya mungkin juga karena usia suaminya 60-an atau 54 tadi, ya istri kan nggak beda-beda jauh ya, nggak mungkin istri usianya 20 tahun gitu ya, pasti ya 52, 53 gitu, umurnya nggak beda-beda jauh gitu. Itu juga pasti mengalami kondisi energinya makin lama makin turun teman-teman. Pihak keluarga yang ngurusin penderita stroke, energinya dari empowering ini kalau nggak dijaga, nggak ditambah terus energinya dari luar, anak-anaknya yang datang ngasih buah kah, ngasih apa, datang sekedar bercerita, mendengar cerita ayahnya, ibunya gitu ya, atau ya bercanda dengan orang tua, itu
energinya si ibu yang nemenin suaminya ini lama-lama turun nih. Menjadi zero. Dari zero bisa menjadi minus gitu. Jadi bagaimana yang penderita stroke di kondisi minus mau berpindah ke kondisi zero sementara yang mau ngasih energi positifnya malah turun semua energinya gitu. Maka kalau saya menyampaikan, coba aja bayangin teman-teman misalnya kita sebagai seorang terapis yang 24 jam ngurusin orang stroke. Kondisi kita yang tadinya semangat juga lama-lama akan turun tuh. Gitu ya. Pasti akan turun gitu karena energi itu tertular gitu ya. Maka saya selalu menyampaikan begitu. Di membahas patofisiologi stroke di pencetus, kita betul-betul jaga ini dari pikiran yang tidak bisa dikendalikan, dari traumatik yang mungkin masih menjadi ganjelan, atau dari cedera yang mungkin terjadi akibat benturan, maka ini mesti kita obati. Jadi pengobatannya nggak cukup hanya di akibat dampak akibat yang terjadi kelumpuhan, nggak cuma itu, tapi hal awal ini, gitu ya, pikiran, cedera dan trauma, gitu. Ketika tiga-tiganya ini dialami atau salah satunya dialami oleh penderita stroke, ya diobati juga ke sana, ya gitu, diobati juga ke sana, sehingga kemudian orang itu menjadi semangat, orang itu menjadi punya keyakinan untuk bisa sembuh gitu. Apalagi kita sebagai terapisnya berdoa yang tadi Bang Etra bilang tuh, berdoa bahwa ya Allah hadirkan orang-orang yang Engkau izinkan sembuh kepada saya dan jangan pertemukan saya dengan orang-orang yang tidak Engkau izinkan sembuh. Maka ketika kita dipertemukan dengan orang tersebut, kita yakin sesuai dengan doa yang kita yakini bahwa ini orang yang akan disembuhkan Allah. Gitu ya. Berarti tahapannya mesti benar. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar datang terapi pulang, datang terapi pulang. Makanya saya kadang suka heran juga gitu. Saya dengar ada satu tempat pengobatan yang pasiennya 1.000 orang sehari. Itu gimana ya, 1.000 orang tuh ya cuman ngobati fisik aja paling gitu kan ya. Gitu. Ngobati fisik, habis itu pulang. Ngobati fisik, habis itu pulang. Ya mungkin dari 1.000 ada yang sembuh, tapi angkanya mungkin tidak sampai ya 2-3% gitu kan ya. Teman-teman, hal-hal itu yang mesti kita pelajari, mesti kita betul-betul pahami di awal gitu, ya terkait dengan pencetus. Kemudian yang kedua, ya sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang pencetus ini, silakan. Pikiran, cedera, trauma, boleh. Kalau ada yang mau bertanya, saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, karena nggak ada, saya lanjut lagi ya. Tanya Pak Imron. Ustadz, Oh iya, silakan Pak Imron. kalau trauma bisa dijelaskan Ustadz? Kalau pencetusnya dari trauma itu yang bagaimana Ustadz? Oke, trauma itu misalnya gini Pak. Trauma itu misalnya ada salah satu anggota keluarga yang sangat dicintainya meninggal. Atau dia mengalami masalah dengan apa namanya hutang piutang yang dikejar debt collector dan lain sebagainya yang sangat membuat dia ketakutan gitu ya, yang itu menimbulkan trauma sangat membekas atau berbagai kasus yang membuat dia sangat ketakutan dan itu sampai ke bawah tidur, mimpi buruk dan lain sebagainya. Nah, hal-hal gitu Mas Imron, misalnya juga kejahatan gitu ya, dan lain-lain ya. Itu masuk ke trauma, Mas Imron. Ya, jazakallah khair Ustadz. Ya, sama-sama. Nah, kalau masuknya di trauma, teman-teman, itu ada satu konsep yang mesti dia dilepas tuh, ganjelan ganjelan pintunya. Ketika pintu kesembuhan itu mau dia buka, tapi ada rasa trauma di belakang, ini nggak bisa kebuka nih, ganjelannya nggak bisa kebuka nih, ganjelan pintunya gitu.
karena rasa traumatiknya nggak selesai. Contoh misalnya rasa traumatiknya nggak selesai, ada seorang suami gitu ya, dia mungkin melakukan sebuah kesalahan, pinjam duit, lalu kemudian pinjol, lalu kemudian dia ternyata dikejar-kejar debt collector dan lain-lain sebagainya, dipermalukan, apa segala macam, sehingga akhirnya dia stres, dia nggak bisa mengendalikan itu, lalu tensinya naik, pecah pembuluh darahnya, stroke. Nah, ini agak mirip dengan pikiran, tapi kalau pikiran itu lebih kepada sesuatu yang bertumpuk, 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 gitu ya. Dan itu menjadi satu beban yang diproses dalam jangka waktu yang tidak sebentar gitu. Nah, kalau trauma itu biasanya sesuatu yang terjadi seketika, tapi kemudian masih terus terbayang, dendam dan lain sebagainya ya, yang kemudian itu sangat-sangat membekas gitu. Nah, itu masuknya ke trauma tuh. Kalau trauma itu tidak bisa diobati atau dia tidak bisa mengikhlaskan itu, maka berat. Saya ketemu kasus seorang bapak-bapak kena stroke. Lalu saya bertanya, Pak, kejadiannya sejak kapan? Berapa tahun? Ada beberapa tahun yang lalu. Oke. Orang itu tinggal di sebuah rumah kecil, kontrakan gitu ya, kecil sekali, di Bogor. Lalu saya tanya, pada waktu itu Pak, ada sebuah kasus nggak Pak? Masalah gitu, yang kemudian Bapak pikirin. Dia cerita, iya Ustaz, ada teman saya punya hutang ke saya, lalu ceritanya teman saya ini meninggal. Ketika meninggal, keluarga si anak keluarga keturunannya ahli warisnya ini tidak mau ngebayarin utang ayahnya. Tidak mau ngebayarin utang ayahnya dan karena tidak tahu gitu ya, ada utang berapa dan segala macam gitu ya. Akhirnya orang ini kesel, orang ini stres karena mungkin menurut dia uang tersebut besar, lalu dia kena stroke. Nah, saya bilang, mau nggak Pak kira-kira Bapak sampai hari ini masih memikirkan itu? Iya Ustadz, masih. Saya, ya buat saya uang itu besar, gini, 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 gini. Oh ya baik Pak. Mau nggak Pak kira-kira? Saya bilang, Bapak mengikhlaskan saja sudah hutang itu. Bapak putihkan hutang teman Bapak itu. Eh, Jangan lagi kemudian Bapak beranggapan, nanti saya akan tagih di akhirat. Wah gitu ya. Boleh, hal-hal itu boleh. Saya bilang itu hak hak kita gitu untuk menagih hutang di akhirat. Tapi permasalahannya hari ini Anda kena stroke karena orang punya utang ke Anda pikirin. Kan gitu ya. Ya Anda mau sembuhnya pada saat ketemu dengan Allah nanti atau sembuhnya ketika masih hidup gitu. Ya kan? Ya, ya saya pengen sembuh gitu. Sebelum saya meninggal saya pengen bisa ibadah lagi, bisa ini. Ya sudah, ketika pun Anda ikhlaskan hutang itu menjadi sepenuhnya milik Anda juga uangnya gitu. Ketika Anda mengikhlaskan itu sudah menjadi sedekah, yang sedekah itu akan menjadi pahala juga gitu ya. Yang mudah-mudahan justru dengan kebaikan Anda mensedekahkan itu membuat Allah sayang kepada Anda, membuat Allah ridho sama Anda masuk surga. Kayak gitu aja. Karena belum tentu juga kita yang punya uang, orang yang punya hutang, lalu kita tagih di akhirat, kitanya bisa masuk surga karena kita nagih utangnya di akhirat, belum tentu juga gitu. Tapi kalau kemudian kita mengikhlaskan di dunia, lalu kemudian betul-betul kita mendoakan kebaikan sama orang itu, dan Allah lihat di dunia kita itu punya rasa kasih sayang dan Allah ridho dengan itu, bisa jadi itu menjadi sebab kita masuk surga. Ditambah kita disembuhkan penyakit kita di dunia. Nah gitu. Maka saya bilang, gimana Pak? Mau nggak? Bisa aja loh Pak. Bapak ketika mengikhlaskan itu, terus Allah kasih Bapak bisa jalan. Gitu. Maka benar teman-teman, ketika dia menceritakan itu, lalu dia menangis berat rasanya. Coba Pak, yuk. Karena Bapak keluar duit itu lebih banyak daripada utang teman Bapak hari ini. Maka sangat rugi lagi kita gitu. Udah uang mah gak balik, tambah sakit, tambah biaya keluar tuh kan ruginya double-double kan. Ya udah, coba sekarang, ayo
ikhlaskan, lalu sampaikan ke Allah. Ya Allah, saya ikhlaskan hutang si fulan kepada saya, seluruhnya saya ikhlaskan dan saya berikan kepada si fulan. Dan saya tidak akan tagih ini menjadi hutang di yaumil akhir nanti. Ketika dia menyampaikan itu teman-teman, lalu saya suruh beristighfar, beristighfar. Kemudian tarik nafas, selalu bilang Alhamdulillah ya Allah. Tarik nafas, Alhamdulillah ya Allah. Terus minta hatinya dilembutkan, terus gitu kan. Sambil membaca doa yang menurut saya juga cukup powerful gitu ya. Gitu. Apa namanya? Doanya apa? Allahumma inni auzubika minal hammi wal hazan gitu ya. Minal ajzi wal kasal, minal jubni wal bukhl. Bukhl itu kan bakhil. Bakhil itu ya salah satunya pelit gitu. Ya, ya kalau kita tahu saudara kita, dia saudara kita gitu ya, ya udah diikhlasin aja gitu. Toh itu juga tidak akan kembali uangnya. Sudah, ketika kita ikhlaskan justru kita minta sama Allah. Ya Allah, semoga dengan saya mengikhlaskan hutang saudara saya si fulan, semoga ini menjadi wasilah engkau angkat penyakitku ya Allah. Engkau rahmati diriku, engkau ampuni segala dosa-dosaku, dan engkau sembuhkan aku. Dan Masya Allah, tabarakallah teman-teman, ini kejadian tidak satu dua orang. Tanpa saya terapi, mereka bisa jalan. Gitu. Tanpa saya terapi. Ada yang sudah 5 tahun, ada yang baru setahun, gitu ya. Mereka bisa jalan. Jadi ganjelan pintunya itu menuju kesembuhan, nggak dibuka-buka. Nah, dia datang ke berbagai terapi, fokusnya terapi fisik. Sementara pencetusnya nggak diselesaikan gitu ya. Rasa traumatiknya itu, ya rasa pikirannya yang apa cemas dan lain sebagainya ya, atau cedera karena benturan itu tidak diobati, tidak selesai. Nah, so teman-teman, insya Allah hal-hal ini akan kita perdalam lagi nanti di training stroke komprehensif tanggal 25, 26, 27 yang online, yang offline-nya tanggal 28, 29, dan 6 bulan berikutnya kita akan perdalam lebih dalam lagi tentang sesi ini gitu ya, pencetus. Saya sedikit lagi lanjutkan teman. Kemudian yang kedua yaitu gaya hidup yang tidak sehat. Ya tentunya ketika orang sudah punya gaya hidup yang tidak sehat, sudah pasti ini juga akan jadi masalah. Saya ketika ketemu dengan penderita stroke yang laki-laki, saya tanya merokok atau tidak. Kalau dia bilang sudah tidak merokok, sejak kapan? Sejak kena stroke. Oh, ya nanti dulu. Ini perlu proses nih. Pembersihan ya, efek dari rokok ini yang sudah bertahun-tahun dikonsumsi itu perlu waktu. Gitu, kami sebentar. Apalagi orang itu udah kena stroke, begitu agak sehat dikit, ngerokok lagi. Ini sih saya bilang ini jadi langganan eh, apa akan jadi langganan terapi nih gitu ya. Ya, karena gaya hidupnya jadi tidak sehat lagi. Atau juga mungkin apa workaholic ya, kerja sampai malam, sampai pagi gitu ya. Maka hati-hati nih buat teman-teman yang mungkin kerjanya sip-sipan, dapat kerja malam itu akan merubah jam kerja organ ya, merubah JKO, jam kerja organ. Kalau sudah JKO-nya berubah dari fitrah, bergeser dari fitrah, pasti bermasalah. JKO-nya berubah, bergeser dari fitrah, jadi masalah. Nah, gitu ya. JKO itu apa? Jam kerja organ. Seharusnya di jam 10 malam mata itu sudah terpejam ya. Kemudian lambung sudah beristirahat, kemudian otak beristirahat, maka melatonin akan keluar. Tapi ketika dia dipaksa karena bekerja shift malam sampai pagi, waspada, hati-hati karena ini menjadi penyebab masalah. Saya mau kasih tahu ke teman-teman, seberapapun loyalitas Anda kepada perusahaan Anda, ketika Anda kena stroke, walaupun Anda jadi manajer, jadi direktur, tetap Anda nggak akan tetap di situ menjadi direktur atau manajer ketika Anda dalam kondisi stroke begini. Ya, betul, saya kasih tahu. Sudah, fokus. Utamakan diri Anda, keluarga Anda, karena jangan sampai Anda fokus cari uang, tapi kemudian di sisa-sisa usia produktif Anda, justru keluarga Anda yang
sibuk ngurusin Anda, gitu ya. Sudah Anda sibuk ngurusin kerjaan dari muda sampai tua, nggak pernah, mungkin juga jarang berinteraksi dengan keluarga, giliran tua, keluarga sibuk ngurusin Anda karena Anda sakit stroke. Hati-hati, aduh, Masya Allah ya. Jadi hati-hati teman-teman ya, gaya hidup yang tidak sehat ini betul-betul memang mesti kita tanyain buat mereka para penderita stroke. Nah, ada 7 pertanyaan ya, atau daily habit card, DPI card ya, daily potential indicator. Nah, ini akan membuat seseorang mengetahui apakah dia punya potensi terkena serangan stroke atau tidak ya, dari DPI card ini gitu ya. Disease potential indicator. Jadi gaya hidup seperti apa, dari mulai jam berapa tidur malam, jam berapa bangun tidur, jam berapa makan malam terakhir, makan gorengannya sehari berapa kali, olahraganya berapa kali dalam sepekan, kemudian ibadah malamnya berapa kali, kemudian olahraganya berbekamnya kapan, setiap kapan gitu ya. Itu ada scoringnya teman-teman. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya tentang itu. Ya, kalau para alumni HDO ataupun alumni stroke komprehensif, insya Allah sudah belajar juga itu ya. 7 pertanyaan di PI card ini, yang mana ini bisa jadi salah satu bahan untuk kita mengetahui apakah orang ini punya gaya hidup yang tidak sehat atau sudah cukup sehat. Ya. Kemudian yang terakhir ya, yaitu masuk di yang ketiga, riwayat penyakit. Nah, kita bisa tanya, riwayat penyakitnya apa? Apakah karena diabetes? Maka diabetesnya kita obatin, gitu ya. Oke, diabetesnya kita obatin, lalu kemudian hipertensi. Hipertensinya kita obatin. Dia mau berobat pakai apa? Kalau mau pakai herbal, maka kalau diabetes bicaranya obatinya dari lambung dulu. Saya sering bahas. Kalau masalah dengan diabetes, fokus obati lambung. Lambungnya beres, diabetesnya normal. Gula darahnya pasti normal. Gitu aja. Tanpa perlu obat-obatan kimia sintetis ya. Hanya prosesnya perlu 3 bulan merekonstruksi dinding lambungnya. Bisa dengan madu good relief, kemudian tambahannya ada alga gold dan alga tea. 3 herbal ini saja yang dikonsumsi. Dia diabetes mau tahunan, belasan tahun, itu insya Allah 3 bulan akan bisa sembuh seperti semula. Kemudian hipertensinya bagaimana? Kalau udah diabetes biasanya kena hipertensi gitu ya. Nah, hipertensinya ini juga perlu kita obati. Salah satunya misalnya dengan berbekam terapinya ya. Ini bekam sangat-sangat efektif buat menurunkan hipertensi. Kemudian yang kedua, herbal. Herbalnya salah satunya lagi-lagi minum madu. Kemudian yang kedua, minyak zaitun. Kemudian yang ketiga bisa black garlic gitu ya, bisa daun dewa ya, eh, yang kayak gitu. Kemudian yang berikutnya eh, penyakit apa? Asam urat misalnya. Berarti perlu diperbaiki ginjalnya, perbanyak minum air putih dan lain sebagainya ya. Jadi kita perlu mengetahui juga penyebab penyakitnya. Kalau penyebab penyakitnya itu tidak kita tanya atau tidak kita obati, maka bisa terjadi serangan stroke berikutnya yang akan lebih parah, dan kita juga sebagai terapis akhirnya mengulang lagi terapinya gitu. Ya. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah jam 21.30. Itu saja cukup dari saya. Jika ada pertanyaan satu atau dua, nanti akan dipandu oleh Jenu. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Jenu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz Andi Hasbi yang sudah memperdalam mengenai pedasnya, terutama adalah pencetus. Masya Allah. Ya, tentang pencetus saja pembahasannya hampir 30 menit lebih ya. Jadi memang pendalaman itu penting sekali, sahabat-sahabat.
kita butuh pengembangan arahan dari sebuah mentor ya, trainer yang sudah memperdalam keilmuan tentang khususnya masalah stroke. Saya masih ingat sedikit cerita ya. Saya itu dinasehati oleh sahabat saya, beliau seorang pengusaha dan sebagai seorang akupuntur. Dia bertanya kepada saya, Ustadz Ikhwan, antum ketika berperang di medan perang, kira-kira senjatanya berapa yang dibawa? Ya maksimal kayaknya cuma 3 ya. Iya betul. Padahal senjata itu banyak modelnya, dari panah, golok, oh mungkin lebih dari 15 ya mungkin ya. Tapi nggak mungkin kan senjata itu dibawa semua ke medan perang, emang mau jualan. Tetapi kita akan berperang istilahnya seperti itu, Bang. Oh, maksudnya saya nggak paham tuh gimana Pak. Saya bilang, jadi kalau belajar keilmuan itu jangan nanggung. Satu, tapi dipertajam. Jadi kira-kira senjata itu belum nempel sudah lewat gitu musuhnya. Oh gitu. Maksud saya gitu. Jadi teman-teman, kalau saya memberikan saran, ayo kita pertajam keilmuan kita khususnya adalah di penyakit ya. Apalagi sekarang itu ya Masya Allah. Saya pernah baca buku, sebuah buku, nggak saya sebutin ya bukunya, bahwa sebetulnya yang paling ditakuti dari stroke itu bukan kematiannya, tapi adalah cacatnya. Jadi sehingga disitulah ada sebuah fenomena bagaimana kita itu berusaha untuk preventif dan kuratifnya gitu. Ya insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini adalah gambaran sedikit himbauan, ajakan buat sahabat-sahabat yang sudah punya niat, mudah-mudahan niatnya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, ada rezekinya, ada waktunya. Ada sahabat saya itu ada uangnya, nggak ada waktunya. Ada sebaliknya, ada waktunya, nggak ada uangnya, dan sebagainya. Yaitu kita berdoa lah, mudah-mudahan. Tapi insya Allah ya, DHMA itu ada solusinya. Ada solusinya, yaitu dengan IKOS dulu. Sebuah video rekaman skill 18 tema yang sangat-sangat bermanfaat. Gitu. Dan kepada Ibu Diana, mohon ditulis di chat komentar nomor HP-nya. Barangkali ada sahabat-sahabat yang mau bertanya, ada yang bertanya nomor HP-nya, nanti bisa di-share link atau grupnya ya. Bu Diana, mohon di-chat ya. Nah, Bu Diana sebuah komen. Ya. Beliau adalah IO Jakarta yang luar biasa timnya. Nah, sekarang itu pesertanya mohon maaf ya dibatasi ya. Tinggal 9 kursi itu. 9 kursi apa 7 kursi itu? Tinggal 7 kursi lagi itu. Karena sudah mulai pemesanan kaos. Gitu. Jadi segera saja. Bismillah. Masih ada waktu. Segera saja DP ataupun pelunasan mangga bisa hubungi Bu Diana untuk pendalaman ya insya Allah kami sangat-sangat antusias kepada sahabat-sahabat di mana saja berada, sahabat-sahabat sehat ya. Insya Allah begitu saja. Yang masih ada terkendala jarak dan dana, saya sarankan untuk ambil IKOS, video skill kesehatan yang 18 tema. Cukup bayar 349.000. Sangat murah sekali 18 tema itu. Bisa disetel kapan saja, di mana saja, tidak ada halangan. Kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan nanti di grup khusus pembinaan skill 18 tema. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang belum jelas, pengen ngobrol, bisa simpan nomor HP saya ya. HP saya itu 085 324 218 007. Nah, ini
nomor saya yang mudah diingat ya, yang belakangnya 007. Demikian saja, karena sudah dari sampai batasnya ada 9:30. Ada pertanyaan, sahabat-sahabat sehat? Boleh, barangkali ada pertanyaan. Saya beri kesempatan 2 aja ya, karena udah malam. Barangkali waktu sahabat sehat mau istirahat. Silahkan. Izin bertanya. Siap, Mangga, Pak Dani. Iya. Ini kan untuk pengobatan stroke ya. Nah, ini kan Ya. penyumbatan di pembuluh darah otak untuk fisiknya. Kalau diterapkan untuk jantung koroner bisa nggak ya? Pak Dani, punten dari mana Pak Dani posisinya? Saya dari Cilengsi, Pak. Ah, Masya Allah, Sulengsi ya. Baik, nanti ditampung dulu ya Pak Dani ya. Nanti ada lagi yang lain, sahabat sehat, Mangga. Kalau Bang, halo Bang. Iya, siap. Pak Ujang ya. Iya, saya kan Silakan Pak. ingin lanjut ngikut webinar kembali. Nanti infonya dari mana? Ada di grup HMA. Oh, belum dapat linknya ya Pak ya? Belum ya. Ya, nanti Apa? masuk Pak. Baik, siap. Ya, Kalau nanti. Ya, apa share. dimasukin atau Japri aja saya nggak apa-apa. Nanti saya ini Pak. Nah, saya kasih link ya. Ya. baik Bang, ya makasih banyak. Baik, Pak Ujang. Ya, Terima kasih. Jazakallah. Aku. Ada lagi yang lain? Pertanyaan singkat nggak apa-apa. Boleh tambah lagi bonus satu lagi deh. Assalamualaikum Ustaz, Asik. ingin bertanya. Oh, boleh, boleh. Ini Saya sahabat Rizky saya. dari Bekasi. Oh, dari Bekasi ya? Iya, mau Siap. bertanya kalau untuk pengobatan stroke karena pembuluh darah pecah, Hmm. itu biasanya berapa lama prosesnya Ustaz? Dan kan Baik ya. Nah, cukup ya. Baik, kepada Ustaz Andi, mangga Pak Ustaz Andi ditanggapi Siap. Pak Ustaz. Baik, yang pertama tadi jantung koroner ya. Apakah eh, teknik itu juga bisa dilakukan oleh jantung koroner? Semua sama tadi Pak. Saya bilang bahwa patofisiologis itu yang P3DAS itu atau pedas itu bisa kita aplikasikan ke berbagai kasus, baik penyakit maupun non penyakit gitu ya, berbagai sendi kehidupan kita. Pencetusnya apa? Ketika di penderita jantung koroner ya, kita bisa tanya dari awal itu tadi tuh pikiran, ada pikiran, masalahkah segala macam, traumatik karena eh, masalah dengan jantung biasanya di jantung itu ternyata teman-teman nih kalau saya mendengar podcastnya dokter siapa Aisyah Dahlan bahwa baru ditemukan di tahun 2000-an belakangan ini bahwa di jantung itu rupanya ada sekitar 40 kalau nggak salah ya 40.000 neuron yang sama persis dengan neuron yang ada di otak gitu. Maka kalau pikiran kita bermasalah, sangat bisa jantung itu bermasalah, gitu. Ya, makanya kenapa hadis Rasulullah yang mengatakan bahwa di dalam tubuh ada segumpal daging, kalau dia rusak maka rusak seluruh tubuhnya, kalau dia sehat maka sehat seluruh tubuhnya. Artinya itu adalah kolb-kolb itu dalam bahasa medisnya di kedokteran Islam itu jantung masuknya gitu. Ya bukan bukan hati atau liver gitu secara organ ya, bukan liver tapi jantung gitu, tapi jantung. Nah, kembali lagi ke jantung koroner, apakah kemudian ini bisa dilakukan tindakan terapinya bagaimana? Sangat bisa gitu, tapi pencetusnya kita cari tahu dulu pikirannya apakah ada cederanya atau apa tadi traumanya, kemudian penyumbangnya apa, gaya hidup tidak sehat. Nah, orang-orang yang menderita jantung koroner tanya gaya hidupnya gimana gitu ya, merokokkah, ya, emosionalkah dan lain sebagainya gitu ya. Karena apalagi kemudian ada ganjelan pintu yang nggak kebuka-buka gitu ya. Nah itu perlu dicari tahu. Tadi Pak siapa itu yang tadi nanya tuh?
yang tadi nanya itu. Dengan Dani Ustaz. Pak Dani, Oh iya ya. Kang Dani. Iya Kang Dani itu perlu perlu dicari tahu Kang Dani. Seperti apa. Lalu terapinya bagaimana? Misalnya itu ya salah satu terapinya adalah minum herbal karena di jantung koroner itu dia ada biasanya ada sumbatan gitu ya karena kekentalan darah dan lain sebagainya dan itu hubungannya pasti sama darah. Maka kalau misalnya hubungannya sama darah, herbalnya yang kita cari juga yang berhubungan dengan darah gitu ya. Eh, apa namanya herbal kalau daun biasanya daun yang warna merah gitu ya. Eh, apa sawi merah, handelem gitu-gitu kan yang warnanya merah lah dia ya. Ubi ubi merah ada nggak ya? Ada kayaknya ya, beras merah gitu ya. Semua yang warna-warna merah itu secara filosofinya dia berhubungan dengan pengobatan darah gitu. Nah, kayak gitu Kang Dani ya. Kemudian yang pertanyaan kedua tadi eh, pertanyaannya mesti sebelum belum spesifik banget tuh. Kalau pecah pembuluh darah berapa lama? Ini berapa lama apanya nih? Sembuhnya atau berapa lama proses terapinya? Gitu ya. Proses proses terapinya. Proses terapinya ya. Oke. Proses terapinya semua sama, mau pecah pembuluh darah, mau penyumbatan, mau yang sudah setahun, 2 tahun, 3 tahun struknya atau lebih, terapinya tetap sama, seminggu 3 kali, sebulan 12 kali terapi, ikhtiarkan di 3 bulan pertama, itu dulu, gitu ya. Jadi seperti itu. Eh, berapa lama proses pengobatannya? Evaluasinya nanti setelah 3 bulan gitu, atau setiap bulan dievaluasi apa yang belum terjadi perubahan, bulan berikutnya fokus ke sana, nanti bulan berikutnya lagi fokus lagi ke sana. Seperti itu kira-kira, ya. Pak Rizky tadi ya nanya. Iya, betul. Baik, Iya, terima baik. kasih Pak Ustadz Andi sudah menjelaskan. Sahabat sehat, cukup ya. Memang webinar ini sengaja dibuat supaya tidak puas. Agar teman-teman itu selalu menimba ilmu, upgrade keilmuan. Nanti kalau udah puas Amin. nggak ikut webinar lagi nanti. Eh, Dibuat asik aja ya, sahabat-sahabat sehat di mana saja berada. Yang penting gembira, semangat, terus upgrade keilmuan. Ketika ingin mengikuti webinar, gelasnya dikosongkan sedikit ya. Baru nanti diisi lagi begitu. Insya Allah kami cukupkan karena sudah malam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami tutup dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakallah Jazakallah khair. khairan, Ustaz. Jazakallah khairan.